Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizaldi Rustam, mahasiswa semester 3 dari kelas 3F Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah, yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Suito, SE MSIAK CSRS CSRA. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap belajar pada malam hari ini. Malam ini aku akan membahas terkait keuangan syariah dan prinsip dan cara praktiknya. Pernah nggak sih kalian dengar istilah keuangan syariah? Sekarang sistem keuangan syariah makin sering dibicarakan di mana-mana, dari berita ekonomi, kampus, sampai media sosial. Tapi, apa sih sebenarnya keuangan syariah itu? Kita pasti bertanya-tanya, kenapa banyak orang mulai tertarik menggunakan sistem keuangan yang katanya halal dan berkeadilan ini? Nah, di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Mulai dari pengertian, prinsip dasar, perbedaannya dengan sistem konvensional, berbagai instrumen atau akad yang digunakan, hingga peran teknologi modern dalam mendukung sistem keuangan syariah ini. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai ya teman-teman, karena di akhir nanti kita akan lihat bagaimana sistem ini bisa menjadi solusi nyata bagi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Baik, kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Dalam Islam, aktivitas ekonomi bukan cuma urusan duniawi, tapi juga bagian dari ibadah. Artinya, bagaimana kita mencari dan mengelola, serta menggunakan harta semuanya harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang bukan sekadar alat untuk mencari keuntungan, tapi juga alat untuk menebar manfaat dan keberkahan. Jadi, teori keuangan syariah mempelajari bagaimana kegiatan keuangan dilakukan sesuai hukum Islam, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Yang menarik teman-teman, keuangan syariah ini bukan cuma diterapkan di negara Islam. Negara seperti Inggris, Jepang, bahkan Amerika Serikat pun memiliki lembaga keuangan syariah. Bahkan London dikenal sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Artinya, sistem ini bisa diterima secara global karena dianggap lebih etis dan stabil dibanding sistem konvensional yang berbasis bunga, teman-teman. Dan yang kedua, prinsip dasar keuangan syariah. Sekarang kita bahas fondasinya, teman-teman. Dalam keuangan syariah, ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar, yaitu adalah larangan riba, larangan gharar, dan larangan maisir. Pertama, kita akan mengupas riba. Riba berarti tambahan yang diperoleh tanpa aktivitas produktif. Dalam sistem konvensional, bunga dianggap hal biasa. Tapi dalam Islam, bunga adalah bentuk ketidakadilan, teman-teman. Misalnya seperti meminjam uang 10 juta rupiah, tapi harus mengembalikan 11 juta rupiah. Itu tidak bagus, tidak baik ya teman-teman. Dalam riba, dalam agama tidak diperbolehkan. Padahal, tidak ada usaha yang dilakukan bersama pihak yang memberi pinjaman untuk tanpa risiko, sedangkan pihak yang meminjam bisa terbebani. Itulah sebabnya Islam melarang riba, karena bisa menindas pihak yang lemah. Oke, yang kedua kita akan membahas terkait gharar. Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Contohnya teman-teman membeli barang yang belum jelas wujudnya, atau menjual sesuatu yang belum dimiliki. Dalam Islam, semua transaksi harus dilakukan dengan jelas agar tidak ada yang dirugikan. Jadi barang yang tidak dilihat secara nyata atau kita belum memiliki tidak bisa dijual. Dan yang ketiga,
Ada masyir. Masyir ini artinya perjudian atau spekulasi berlebihan. Islam melarang transaksi yang didasarkan pada untung-untungan, seperti judi atau spekulasi saham tanpa dasar. Keuntungan dalam Islam harus diperoleh dari usaha yang nyatanya halal, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keuangan syariah bertujuan memastikan setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak tanpa merugikan siapapun, teman-teman. Contohnya, kalau kita membeli rumah lewat bank syariah, harga rumah dan margin keuntungan sudah disepakati sejak awal, tidak ada bunga-bunga yang berubah seperti di bank konvensional. Semua jelas dari awal, itulah keadilan dalam transaksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan dan filosofi keuangan syariah. Kalau sistem konvensional berorientasi pada profit, maka sistem syariah berorientasi pada keberkahan. Keuangan syariah ingin menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, teman-teman. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tapi mengingatkan bahwa kekayaan harus membawa manfaat bagi orang lain. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, teman-teman, supaya harta itu tidak hanya berada di antara orang-orang kaya saja, maka sistem keuangan syariah tidak hanya mendorong investasi dan perdagangan, tapi juga mengatur redistribusi kekayaan. Salah satunya cara adalah melalui zakat, sedekah, infak, dan wakaf, teman-teman. Contohnya, konsep wakaf produktif. Tanah wakaf bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau tempat usaha. Hasil keuntungannya kemudian digunakan untuk membantu masyarakat. Inilah bukti bahwa keuangan syariah bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal kemanusiaan. Yang keempat, teman-teman, kita akan membahas terkait perbedaan syariah dan konvensional, yang dimana kita bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, sekarang kita membahas perbedaannya secara sederhana. Dalam sistem konvensional, uang menghasilkan uang lewat bunga. Tapi dalam sistem syariah, uang baru boleh berkembang kalau digunakan untuk kegiatan usaha yang nyata, teman-teman. Bisa dipahami? Oke. Kalau di bank konvensional, nasabah menabung dan mendapat bunga tetap. Di bank syariah, nasabah mendapat bagi hasil sesuai dengan kinerja usaha bank. Jadi, kalau bank untung besar, nasabah juga ikut mendapatkan hasil yang lebih besar. Tapi kalau bank rugi, hasilnya juga bisa menurun, teman-teman. Jadi dengan cara ini, hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih adil. Mereka bukan lagi kreditur dan debitur, tapi mitra usaha. Keduanya sama-sama menanggung risiko dan sama-sama menikmati hasil, teman-teman. Jadi kan balance ya. Karena bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan juga sama-sama mendapatkan risiko. Selain itu, bank syariah tidak membiayai usaha yang haram, teman-teman. Misalnya, tidak boleh membiayai bisnis alkohol, judi, atau produk haram lainnya. Artinya, keuangan syariah bukan hanya sistem ekonomi, tapi juga sistem moral, teman-teman. Sudah dipahami? Oke. Sekarang kita masuk pada instrumen dan produk keuangan syariah, teman-teman. Kita akan membahas instrumen keuangannya. Ada banyak akad atau sistem kerjasama yang digunakan dalam keuangan syariah ini. Yang pertama, mudharabah, teman-teman. Ini kerjanya sama antara pemilik modal dan pengelola keuntungan. Dibagi sebagai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama pengelola tidak lalai. Contohnya, kalau punya uang tapi nggak punya waktu untuk berbisnis, lalu kamu dititipkan ke temanmu yang punya keahlian. Kalau untung hasil dibagi, kalau rugi karena kondisi pasar, kamu ikut menanggung, teman-teman. Yang kedua, musyarakah.
Ini kerjasama di mana dua atau lebih pihak sama-sama menanam modal. Misalnya kamu dan temanmu patungan membuka usaha kopi, keduanya keluar modal dan keuntungan dibagi sesuai porsi masing-masing. Dan yang ketiga teman-teman, yaitu murabaha. Ini adalah akad jual beli di mana harga dan margin keuntungan disepakati di awal. Contohnya, kamu ingin beli laptop seharga 10 juta, tapi belum punya uang tunai. Nah, Bank Syariah akan membeli laptop itu lalu menjualnya kepadamu seharga 11 juta dengan cicilan selama 12 bulan. Margin 1 juta adalah keuntungan jual beli yang halal, bukan bunga teman-teman. Dan yang keempat ada ijarah. Ini akad sewa menyewa. Misalnya, kamu menyewa kendaraan dari lembaga keuangan syariah. Semua biaya dan durasi sewa jelas di awal, tanpa tambahan bunga di tengah jalan, teman-teman. Sudah bisa dipahami? Yang kelima, wakalah, yaitu akad perwakilan. Biasanya digunakan untuk transaksi seperti pengiriman uang, kartu debit syariah, atau investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga atas nama kita, teman-teman. Dan yang terakhir ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga atau obligasi syariah. Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek halal seperti jembatan, sekolah, dan rumah sakit tentunya. Jadi, teman-teman, meskipun berbeda sistem, keuangan syariah tetap modern dan mampu mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, teman-teman. Sekarang, kita masuk ke lembaga yang menjalankan semua sistem ini, teman-teman. Kira-kira apa? Teman-teman sudah tahu? Jadi, lembaga yang menjalankan sistem ini adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua produk dan layanan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, teman-teman. Contohnya produk perbankan syariah antara lain tabungan mudharabah, deposito syariah, pembiayaan usaha, dan asuransi syariah atau takaful. Bank syariah di Indonesia sudah berkembang pesat, teman-teman. Ada Bank Muamalat sebagai pelopor, lalu Bank Syariah Indonesia atau BSI yang sekarang menjadi bank syariah terbesar di tanah air ini. Ada juga BTPN yang fokus membantu masyarakat menengah ke bawah. Yang menarik di bank syariah hubungan antara nasabah dan bank bukan seperti kreditur dan debitur, tapi mitra kerja. Keduanya saling percaya dan saling berbagi hasil. Sistem ini bukan hanya adil, tapi juga membangun rasa tanggung jawab sosial, teman-teman. Nah, itu tadilah perbankan syariah. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dalam mengimplementasikan. Tapi, tentu saja penerapan keuangan syariah tidak selalu mudah, teman-teman. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh apa itu sistem syariah. Banyak yang mengira bank syariah sama saja dengan bank biasa, hanya diganti namanya. Jadi orang-orang awam tuh berpikir seperti itu, teman-teman. Selain itu, masih ada tantangan dalam hal regulasi dan sumber daya manusia. Kita butuh lebih banyak ahli yang paham ekonomi modern, tapi juga menguasai prinsip-prinsip syariah. Yang dimana, namun, di balik tantangan, itu ada peluang besar, teman-teman. Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Karena kita punya jumlah penduduk muslim yang besar, yang luas, dukungan pemerintah yang kuat. Itulah kenapa bank syariah berpotensi mendunia, teman-teman. Coba kita masuk ke regulasi dan kebijakan, teman-teman. Nah, bicara soal pemerintah, peran mereka juga sangat penting. Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia terus memperkuat regulasi tentang sistem keuangan syariah.
Selain itu, ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berperan mengawasi dan memberikan fatwa terhadap setiap produk keuangan. Dengan pengawasan seperti ini, masyarakat bisa lebih yakin bahwa produk keuangan syariah benar-benar halal dan aman. Selanjutnya kita akan membahas terkait teknologi dan vintage syariah. Kita sekarang hidup di era digital, jadi teknologi nggak bisa dipisahkan dari dunia keuangan. Nah, munculnya yang namanya vintage syariah, teman-teman. Vintage ini adalah inovasi keuangan berbasis teknologi yang tetap mengikuti prinsip Islam. Contohnya seperti Amama, Alami, Paytrend, dan Etis. Aplikasi-aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk berinvestasi, berdonasi, atau membiayai usaha kecil tanpa harus menggunakan sistem bunga. Jadi, kalau dulu kita harus datang ke bank, sekarang cukup lewat ponsel, teman-teman. Lebih mudah, kita lebih dipermudah. Semua bisa dilakukan mulai dari menabung, berdagang, sampai sedekah. Semuanya bisa berbasis syariah, teman-teman. Oke, itulah tadi sistem yang kita pergunakan sekarang. Selanjutnya akan kita bahas terkait studi kasus dan keberhasilan, teman-teman. Contoh penerapan sistem ini bisa kita lihat di Bank Wakaf Mikro. Bank ini membantu masyarakat kecil di sekitar pesantren untuk mendapatkan modal usaha tanpa bunga. Nasabah hanya perlu membayar biaya administrasi kecil dan pembayarannya dilakukan dengan gotong royong. Selain itu, ada juga program wakaf produktif yang dijalankan oleh berbagai lembaga. Hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan tempat usaha. Dari situ masyarakat sekitar bisa ikut sejahtera, teman-teman. Sistem keuangan syariah juga membantu memperkuat sektor UMKM karena model bagi hasilnya membuat pelaku usaha tidak terbebani bunga tinggi, teman-teman. Itulah dimana kita dipermudah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah bukan sekadar alternatif, tapi solusi nyata untuk membangun ekonomi yang adil, teman-teman. Ia menolak riba, gharar, dan masyir, bukan karena anti keuntungan, tapi karena Islam ingin semua pihak mendapatkan manfaat yang seimbang. Sistem ini menjaga nilai moral dalam ekonomi, yang membuat kita sadar bahwa uang bukan tujuan akhir. Uang hanyalah amanah dan alat untuk membuat kebaikan. Kalau sistem ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, keuangan syariah bisa menjadi fondasi bagi ekonomi dunia yang lebih stabil dan manusiawi, teman-teman. Hanya itu tadi yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Semoga setelah menonton video ini kita jadi lebih paham bahwa ekonomi syariah bukan sistem kuno, tapi sistem yang menyeimbangkan antara nilai spiritual dan kebutuhan ekonomi, sistem yang membangun bukan hanya kekayaan tapi juga keberkahan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita membahas inovasi dan tren baru dalam keuangan syariah. Sekarang kita bahas tentang inovasi. Inovasinya dulu ya, teman-teman. Banyak orang menganggap sistem syariah itu ketinggalan zaman atau ribet dan hanya cocok untuk masyarakat konservatif. Tapi faktanya sekarang keuangan syariah justru sangat inovatif dan modern. Salah satu inovasi yang paling menarik adalah munculnya vintage syariah, yang dimana tadi sudah saya sebutkan, saya jelaskan kembali. Vintage ini menggabungkan teknologi dengan prinsip syariah atau aplikasi seperti Alami dan Paytrend mempermudah masyarakat untuk bertransaksi secara halal tanpa perlu datang ke bank. Contoh aplikasi yang membantu mempertemukan investor muslim dengan pelaku UMKM halal. Investor bisa menyalurkan modal dengan sistem bagi hasil yang jelas, yang pelaku usaha mendapat dana tanpa bunga. Semuanya dilakukan secara online, cepat, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, sekarang juga ada crowdfunding syariah, di mana masyarakat bisa ikut berinvestasi dalam proyek sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, atau usaha kecil berbasis syariah. Contohnya platform Kita Bisa Syariah dan Dana Syariah. Jadi sekarang beramal dan berinvestasi bisa dilakukan lewat smartphone, teman-teman, tapi tetap halal dan transparan. Selanjutnya kita membahas ekonomi syariah di sektor non-perbankan. Kalau selama ini kita lebih sering dengar bank syariah, sebenarnya sistem keuangan syariah juga berkembang di luar sektor perbankan. Ada asuransi syariah,
Ada pasar modal syariah, ada pegadaian syariah, hingga koperasi syariah. Contohnya, asuransi syariah. Kalau di asuransi konvensional, peserta menyerahkan premi dan perusahaan asuransi menanggung risiko dengan motif komersial. Sedangkan asuransi syariah, peserta saling menanggung satu sama lain dalam semangat tolong-menolong atau ta'awun. Jadi, kalau ada peserta yang mengalami musibah, dana yang dipakai untuk membantu bukan milik perusahaan, tapi hasil iuran bersama peserta. Ada juga pasar modal syariah, di mana investor bisa membeli saham dari perusahaan yang halal, misalnya perusahaan makanan, teknologi, atau energi bersih. Tapi tidak boleh perusahaan minuman keras atau perjudian. Bursa Efek Indonesia bahkan punya daftar efek syariah yang diperbarui tiap 6 bulan, teman-teman, yang kita ketahui bersama. Artinya, sistem investasi di bursa saham pun bisa dijalankan sesuai prinsip Islam. Secanggih itu, teman-teman. Dan yang nggak kalah menarik, ada pegadaian syariah. Pegadaian ini menggunakan akad ran atau jaminan, bukan bunga. Jadi ketika kita mengadaikan emas, kita hanya membayar biaya penitipan, bukan bunga dari nilai barang, teman-teman. Semua sektor ini menunjukkan bahwa sistem syariah bisa diterapkan luas, bukan cuma di bank, tapi di seluruh lini ekonomi, teman-teman. Itu tadi, sistem syariahnya. Kemudian kita membahas terkait keuangan syariah dan lingkungan hidup. Salah satu hal yang menarik yang mungkin belum banyak dibahas adalah kaitan antara keuangan syariah dan kelestarian lingkungan. Islam tidak hanya bicara soal halal dan haram, tapi juga soal tanggung jawab terhadap bumi, teman-teman. Sistem keuangan syariah mendorong investasi yang tidak merusak alam. Makanya sekarang muncul istilah green sukuk atau obligasi hijau syariah. Sistem keuangan syariah mendorong investasi yang tidak merusak alam. Makanya sekarang muncul istilah green sukuk atau obligasi hijau syariah. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menerbitkan green sukuk sejak tahun 2018. Dana dari green sukuk digunakan untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti pembangunan energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan reboisasi hutan, teman-teman. Jadi, keuangan syariah bukan hanya tentang ibadah finansial, tapi juga tentang menjaga bumi yang kita tinggali, teman-teman. Oke, baik, itulah tadi penjelasan terkait grand sukuknya. Sekarang kita masuk pada peran generasi muda dalam ekonomi syariah. Sekarang kita akan membahas hal yang lebih dekat dengan kita, yaitu peran generasi muda. Yang dimana banyak yang berpikir bahwa ekonomi syariah itu cuma urusan ulama atau praktisi ekonomi, teman-teman. Padahal kita juga punya peran besar di dalamnya. Sebagai generasi muda, kita bisa menjadi agen perubahan dengan cara sederhana. Mulai dari memilih produk keuangan syariah, menggunakan bank syariah, investasi halal, hingga mengedukasi orang di sekitar kita tentang manfaatnya sistem ini. Selain itu, banyak kampus dan komunitas yang sudah membuka ruang diskusi dan pelatihan tentang literasi keuangan syariah. Misalnya, Duta Ekonomi Syariah, Komunitas Syariahpreneur, dan Forum Santripreneur Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan sesuatu yang kuno, teman-teman, tapi relevan dan keren untuk masa kini. Bayangin kalau anak muda Indonesia paham dan percaya pada sistem ekonomi Islam, pasti ekonomi umat akan jadi lebih kuat, teman-teman. Ya. Selanjutnya, kita masuk pada tantangan global dan masa depan keuangan syariah. Ini yang paling penting untuk kita ketahui bersama, teman-teman. Walaupun potensinya besar, keuangan syariah tetap menghadapi tantangan global. Beberapa di antaranya adalah digitalisasi, kompetisi dengan sistem konvensional, dan kurangnya edukasi di masyarakat. Namun, di sisi lain, dunia juga sedang berubah. Banyak negara mulai mencari sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Krisis keuangan global membuat orang sadar bahwa sistem ekonomi atau sistem berbasis bunga rentan menyebabkan ketimpangan. Disinilah keuangan syariah punya peluang besar untuk tampil sebagai solusi. Masa depan ekonomi syariah bukan hanya di tangan bank dan ulama, tapi di tangan kita semua yang peduli pada keadilan dan berkelanjutan.